Salam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Kuko Gasota Prayuda. Pada hari ini saya akan mencoba memberikan atau berbagi ilmu tentang bagaimana cara kita membuat media pembelajaran yang interaktif bagi murid-murid siswa SD menggunakan aplikasi Canva. Sebelumnya saya akan menunjukkan terlebih dahulu hasil yang akan kita capai hari ini, sejauh mana kita akan belajar media Canva ini untuk membuat media pembelajaran yang interaktif bagi murid-murid kita. Yang pertama di sini saya ambil topik tentang bagian tubuh manusia. Mungkin kita bisa tunjukkan di slide pertama ini hanya sekedar salam menggunakan beberapa animasi yang sudah tersedia pada aplikasi Canva. Lalu sama dengan yang bagian kedua seperti ajakan untuk mari mengenal bagian tubuh manusia. Nah, lalu di slide selanjutnya ada gambar seperti ini. Dan di slide selanjutnya lagi saya memberikan contoh ada bagian tubuh manusia secara lengkap, dan lalu ada bagian tubuh manusia yang secara detailnya, dan masing-masing bagian tubuh manusia ini bisa kita pencet dan nanti di dalamnya ada penjelasan-penjelasan terkait bagian tubuh tersebut secara lebih detail. Sebagai contoh, bagian rambut, kita bisa menjelaskan rambut itu apa sih, rambut itu berfungsi untuk apa sih, lalu rambut itu fungsinya apa, dan segala macamnya. Ketika sudah, kita bisa kembali lagi. Ya, kita kembali lagi ke bagian tubuh manusia yang lebih lengkap. Lalu kita juga bisa melakukannya untuk bagian tangan, bagian penjelasan tangan kita berikan, dan lain-lain. Lalu kita kembali lagi. Begitu juga untuk bagian mata, untuk bagian mulut, dan bagian-bagian lainnya. Mungkin itu yang bisa saya tunjukkan terkait apa sih yang akan kita pelajari hari ini. Nanti setelah ini kita akan bersama-sama belajar untuk membuat presentasi atau slide serupa sebagai media pembelajaran untuk murid-murid kita di sekolah dasar. Ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman, kita bisa melanjutkan pembelajaran kita untuk menggunakan aplikasi Canva ini. Untuk yang paling pertama kali yang bisa kita lakukan adalah kita masuk ke aplikasi canva.com. Nah, setelah sampai di halaman ini, kita bisa melakukan login atau masuk jika sudah mempunyai akun, atau sign up atau mendaftar jika kita sebelumnya belum mempunyai akun. Karena saya belum mempunyai akun, maka saya akan mendaftar terlebih dahulu. Untuk cara yang paling gampang mendaftar adalah daftar atau lanjutkan dengan Google. Jika kita sudah mempunyai akun Google sebelumnya, maka kita akan login secara otomatis di Canva ini. Nah, saya akan pilih akun yang saya punya. Nah, setelahnya kita akan disajikan halaman ini. Apa kegunaan Canva bagi Anda? Mungkin karena kita sebagai guru, maka kita akan pilih teacher di sini supaya lebih mencocokkan dengan profesi kita. Di mana kamu bekerja? Mungkin untuk secara cepatnya kita bisa memilih pada primary school atau secondary school atau pada sekolah dasar. Lalu untuk yang ini, untuk promosi dari Canva, kita bisa pilih saja Remind Me Later. Nah, kalau untuk tim juga kita bisa lewati terlebih dahulu karena kita bekerja secara individual atau pribadi. Untuk subscribe kita bisa lakukan nanti saja. Setelah mencapai halaman ini, yang pertama kita lakukan adalah mencari template atau kerangka yang pas untuk presentasi kita atau media pembelajaran kita. Kita bisa pergi ke halaman For You sebelumnya. Lalu karena kita membuat presentasi, maka kita pilih presentasi. Nah, di sini Canva sudah menyediakan banyak sekali template atau kerangka yang bisa kita pakai. Misal salah satunya ini. Dan semua desain sudah tersedia, tinggal kita rubah elemen atau isinya saja menyesuaikan dengan media pembelajaran kita. Karena kita mengajar di sekolah, mungkin kita bisa memilih yang cocok, yaitu kita bisa ketik di sini school. Nah, untuk sama dengan video sebelumnya, kita bisa pilih saja langsung back to school template yang ini. Nah, lalu kita bisa apply all 11 pages supaya kita bisa mendapatkan semua slide-nya. Setelah ini, semua slide sudah langsung teraplikasikan. Tinggal kita pilih saja mana slide yang kita butuhkan atau tidak. Kalau mau mendelete slide yang di sini, kita bisa klik kanan, lalu pencet delete. Untuk mengcopy atau menduplikat, kita bisa klik kanan lalu duplicate, dan slide menjadi ada 2. Lalu untuk memberikan nama, kita bisa klik di sini atau klik kanan lalu add page title. Nah, misal presentasi 1.
Untuk pembelajaran kali ini kita bisa mulai dari kanvas kosong, maka kita akan hapus halaman yang tidak kita butuhkan. Nah, sudah. Kita akan mulai dari halaman kosong saja. Kita delete semuanya yang tidak kita butuhkan. Karena kita mempelajari bagian tubuh manusia, maka saya akan memberi judul di sini. Kita bisa klik 2 kali pada font atau tulisan yang sudah tersedia. Atau jika kita ingin menambahkan tulisan kita sendiri, kita bisa klik T pada keyboard. Nah, lalu akan muncul dan bisa kita ganti, semisal bagian tubuh manusia. Lalu untuk propertiesnya kita bisa ubah ukurannya di sini, ubah nama fontnya, kita bisa ubah ukurannya di sini. Kita bisa buat properti lainnya, semisal bold atau tulisan miring, underline, dan lain-lain. Nah, caranya adalah kita search atau kita cari elemen apa yang akan kita gunakan di sini, di bagian tab elemen. Lalu pertama, karena kita akan mengajarkan bagian tubuh manusia, maka saya search atau saya cari bagian tubuh manusia seperti ini, human body. Nah, maka akan muncul banyak pilihan yang bisa kita gunakan. Tapi karena akun kita belum pro, untuk saat ini kita tidak bisa menggunakan elemen yang bertanda pro seperti ini. Kita hanya bisa menggunakan elemen yang tidak ada tandanya. Saya akan memilih ini, lalu saya besarkan. Nah, ini ada bagian tubuh manusia secara lengkap, secara utuh. Lalu bagaimana cara kita menjelaskan bagian detail-detail tubuh manusia seperti yang saya tunjukkan tadi? Kita bisa mencari bagian tubuh yang kita butuhkan, semisal mata. Nah, di sini ada mata, kita klik sekali saja, lalu akan dia tampil. Lalu kita kecilkan ukurannya di sebelah sini. Lalu selanjutnya kita search atau cari tombol atau elemen panah, atau dalam bahasa Inggris itu arrow. Kita bisa pilih yang ini, klik sekali saja, kita sesuaikan ukurannya, kita tunjuk gambar mata di sini. Nah, lalu langkah kedua yang kita lakukan adalah membuat slide untuk bagian mata ini secara detail. Misal di sini kita bisa ganti tulisannya dengan mata. Kalau kita sesuaikan ukurannya, kita akan letakkan di sebelah kanan saja. Lalu untuk gambar mata yang tadi, kita bisa klik, lalu klik kanan, kita copy, kita pindah ke slide selanjutnya tadi, klik kanan lalu kita paste. Nah, setelah kita paste, di sini kita masuk ke halaman detail mata. Kita bisa memberikan penjelasan di bawah. Kita pencet tombol T untuk menampilkan atau menambahkan teks, lalu kita pilih font, kita kecilkan ukurannya. Di sini saya akan menambahkan penjelasan singkat tentang mata. Nah, setelah sudah, mungkin kita bisa sesuaikan dari ukurannya atau dari warnanya. Nah, sudah. Setelah itu, kita akan memberikan nama pada halaman detail mata ini. Sebagai contoh, klik kanan atau klik ini, add page title, kita berikan nama halaman mata. Lalu pada halaman bagian tubuh manusia yang secara lengkap, kita juga bisa klik kanan, lalu tulis halaman utama. Nah, mengapa kita berikan setiap halaman nama? Agar kita tidak kebingungan saat kita mencoba untuk menghubungkan halaman satu ini dengan halaman lainnya, atau halaman ini dengan halaman utama. Lalu yang selanjutnya kita buat sebuah tombol kembali dari halaman ini ke halaman sebelumnya. Bagaimana caranya? Yang pertama kita sediakan teks dulu, kita tulis kembali. Nah, sebenarnya seperti ini saja sudah cukup. Namun jika ingin menambah aksesoris dan membentuk seperti layaknya tombol pada umumnya, kita bisa tambah ini di lines and shape, atau bisa ketik kotak, atau bisa ketik square.
atau bisa ketik rectangle. Nah ini, atau bisa klik R, tombol R pada keyboard. Kita sesuaikan ukurannya dengan tombol yang dengan tulisan yang tadi. Kita atur ukurannya atau warnanya juga. Dan menjadi sebuah tombol. Kalau sudah, kita klik ini tombol kotak yang tadi dengan klik kiri, lalu menekan tombol atau tulisan kembali dengan shift dan klik kiri. Nah, sehingga mereka terpilih kedua-duanya. Lalu kita bisa klik kanan dan grup supaya kedua elemen tersebut menjadi satu elemen. Kalau sudah, kita akan mencoba menghubungkan bagian tubuh manusia dengan mata. Bagaimana caranya? Kita klik pada elemen mata atau elemen yang kita inginkan. Lalu di sebelah pojok kanan atas ini ada yang namanya link. Kita linkkan halaman ini dengan halaman mata atau halaman yang kita tuju. Nah, kalau sudah, kita ucap dan kita coba terlebih dahulu. Ketika kita klik di sini di mata, maka akan pindah ke halaman mata. Begitu juga pada halaman mata, kita akan menambahkan link pada tombol kembali supaya kita bisa kembali ke halaman mata, ke halaman utama sebelumnya. Kita bisa klik tombol kembali, lalu kita klik tombol link di sebelah kanan atas, lalu ke halaman utama. Lalu akan kita coba, kita buka, kita kembali, ya, maka akan kembali ke halaman utama. Begitu seterusnya kita lakukan untuk bagian mata, untuk bagian rambut, untuk bagian tangan mungkin atau telinga, sampai hasilnya seperti ini, sampai hasilnya lengkap. Lalu kita bisa melengkapi atau memberikan informasi tentang semua bagian tubuh secara lengkap. Nah, seperti ini. Lalu untuk yang bagian upload video, kita bisa pencet bagian uploads. Lalu kita bisa upload files atau kita buka dari file explorer. Lalu kita drag saja, klik kiri dan tahan, dan upload di sini. Lepaskan di sini. Ketika sudah terupload, seperti pada elemen lainnya, kita bisa langsung menggunakannya dengan mengklik video ini. Lalu kita gunakan di presentasi kita. Ya, mungkin Bapak Ibu dan teman-teman, cukup sekian yang bisa saya berikan mengenai materi pembuatan media pembelajaran Canva. Sebenarnya masih banyak yang bisa kita explore di aplikasi Canva ini. Tinggal bagaimana kita bisa mengoperasikan atau menggunakannya secara kreatif. Cukup sekian dari saya. Selamat pagi, siang, dan malam. Terima kasih.